kita tentang pelajaran ajaran baru. Kepada Bapak Anisul Bahri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bertemu melalui Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti meskipun sebentar bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan Alhamdulillah pada hari ini juga kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengikuti kegiatan ini walaupun saat-saat seperti ini adalah biasanya jenengan istirahat semua. Namun karena ini merupakan hal yang penting kita harus sampaikan, maka kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini semua teman-teman ini semua diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari semua bala, dijauhkan dari semua penyakit, khususnya penyakit yang menimpa bangsa kita COVID-19. Karena pada saat ini memang cuacanya tidak bersahabat sehingga banyak sekali dari teman-teman saudara-saudara ini mungkin ada yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit bisa segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Baik, Alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan tahun pelajaran baru 2021-2022 di Taman Kanak-kanak. Untuk persiapan ini tentunya kita semuanya baik secara untuk persiapan pembelajaran ini karena kita tahu bahwa SE yang sudah disampaikan oleh Bupati maupun dari gugus COVID maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan untuk kegiatan pembelajaran baru tahun 2021-2022 ini kita masih tetap sama seperti kemarin, yaitu kita pembelajaran atau anak-anak belajar dari rumah atau PJR. Nah, untuk itu, monggo Bu Indra langsung ke kalender. Kalendernya dibuka. Nah, ini dibesarkan. Dibesarkan kalendernya biar kelihatan. SOP protokoler kesehatan. Baik itu SOP tentang prokes, SOP tentang apa kemarin itu yang diakreditasi itu ya. Jadi itu boleh diperkenalkan ini semua. Nah, untuk itu karena ini masa pengenalan lingkungan dan prokes ya, itu mulai tanggal 12 sampai tanggal 19 semestinya ini adalah ada monitoring dan evaluasi dari dinas terkait yaitu dari dinas pendidikan. Untuk yang mengunjungi di Kecamatan Prigen itu adalah Mbak Hilmi Laila dari kasih apa ya peserta didik dan kelembagaan itu mungkin dari Dikdas itu. Jadi Bu Hilmi. Tapi untuk ini karena itu ada monitoring, karena SE itu sudah beredar dan bahwa pembelajaran itu daring. Untuk itu dalam masa mulai tanggal 12 sampai 19 ini jangan sampai ada kegiatan apalagi tatap muka, pembelajaran tatap muka jangan sampai. Misalkan ada kegiatan pembagian seragam, pembagian buku, pembagian apapun karena namanya tahun pelajaran baru kan biasanya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dengan lakukan, kesibukan-kesibukan yang dilakukan dengan anak-anak maupun orang tua. Untuk itu harapannya dari mulai tanggal 12 ini sampai tanggal 19 jangan ada kegiatan. Toh kalau memang ada kegiatan
Misalkan pembagian seragam, pembagian alat-alat tulis, pembagian apapun bagi anak-anak, itu bisa dilakukan di rumah. Karena ini nanti suatu saat siapa tahu ada monet dan sebagainya. Karena ini monitoring ini juga tidak lain adalah digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi untuk kegiatan di bulan Agustus itu. Kira-kira bisa nggak menggunakan PTM lagi. Karena itu harapannya ini betul-betul dijaga. Jadi semua masing-masing kecamatan menjaga ini baik dari TK, KB, SD, SMP ini mau dimonitor semua dari dinas ini. Mulai tanggal 12 sampai 19 ini. Jadi seperti itu PLP. Harapannya kembali lagi untuk pengenalan lingkungan, karena pengenalan lingkungan itu anggap saja itu merupakan bagian dari promosi jenengan juga terhadap wali murid dan anak-anak. Wali murid nanti bisa menceritakan ke anak-anak yang lain, yang wali murid yang lain yang sudah memiliki anak usia dini. Jadi harapannya gunakan video sebaik mungkin. Jadi gaya video yang api. Dari PLP ini tidak ada yang ditanyakan, kita sebentar-sebentar aja ya, monggo kalau ada yang tanyakan. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, untuk berikutnya, untuk sebenarnya untuk hari pertama itu tidak harus hari Senin, kan ini harus hari Senin. Oh ya, hari Senin ya, libur hari besar. Iya, hari Senin, kira-kira hari Senin tanggal 19 ini. Hari tanggal 19 ini, kenapa ini kok di hari Senin? Tujuannya adalah kita mempermudah, karena biasanya di kegiatan-kegiatan daring dan sebagainya itu untuk mengumpulkan tugas dan memberikan tugas dan sebagainya itu biasanya kan hari pertama. Di hari Senin ini. Sebenarnya tidak harus di hari Senin, tapi karena ini karena perhitungan dan sebagainya oleh teman-teman semua, akhirnya kita hari pertamanya dengan tanggal 16 itu hari Senin. Sampai ini minggu pertama sampai ini di bulan Agustus ini keempat. Minggu keempat itu ada puncak tema. Ini puncak tema, terus HUT. Nah, puncak tema ini biasanya kalau kita, kadang-kadang kalau di pertemuan tatap muka kan kita mengajak anak-anak untuk berkunjung di suatu tempat atau dan sebagainya. Ini juga sama dalam hal ini, dalam puncak tema ini tergantung kreativitas panjenengan. Jadi boleh membuat video dan sebagainya tentang puncak temanya apa, misalkan di situ. Nah, ini. Kemudian HUT RI. Ini 3 hari. Ini boleh menggunakan jenengan membuat lomba-lomba, tapi lomba-lomba itu sifatnya adalah kreativitas anak. Jadi ini. Nah, itu membuat lomba-lomba yang untuk kreativitas anak. Kemudian terus di minggu ke-6 itu ada KTS, kegiatan tengah semester. Kegiatan tengah semester ini kembali lagi juga jenengan membuat kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Membuat kegiatan yang kreativitas. Boleh membuat lomba tentang kreativitas anak ataupun lomba-lomba yang lain. Tapi sifatnya ini juga masih dalam kegiatan BDR. Jadi ini nanti kalau ini sudah bisa pertemuan tatap muka, ini kemungkinan bisa jenengan bisa membuat lomba-lomba di sekolah dan sebagainya. Karena ini BDR, maka jenengan pun harus melalui BDR pula. Lomba kreativitas dan sebagainya.
Kemudian ini juga ada KTS kegiatan tengah semester. Terus minggu ini di bulan Desember itu ada puncak tema. Di sini ada RP. Ya, RP di sini adalah rencana penulisan rapot. Bentar, laptop. Apa itu? Rencana penulisan rapot. Kemudian di situ ada pembagian rapot. Jadi yang putih-putih itu ada pembagian rapot. Desember putih-putih ini pembagian rapot. Ini rencana penulisan rapot. Kemudian ini penulisan rapotnya. Kemudian pembagian rapot di RPR. Jadi jenengan sebelum menulis rapot tentunya di situ ada rencananya. Jadi apa yang harus selama berapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ini 2 minggu ini adalah untuk mulai merencanakan penulisan rapot sampai penulisan rapot dan pembagian rapot. Itu untuk yang ini. Kemudian libur semester 1. Libur semester 1 itu 1 minggu dan sebagainya. Nah, ini. Jadi penulisan rapotnya tertanggalnya itu adalah sesuai dengan ini tanggal terakhir dalam daring. Desember, di bulan Desember ya. Jadi di sini mungkin di sini tanggal 24 sebelum libur semester. Jadi tertanggalnya seperti ini. Kemudian dilanjut untuk semester dalam 1 semester ini untuk edaran di provinsi itu maksimal 18 minggu. Jadi maksimal 18 minggu. Kalau sudah maksimal 18 minggu berarti nek 19 ya Kak oleh. Nah, untuk itu untuk di semester kedua ini di semester genapnya itu ada 17 minggu. Jadi untuk semester ganjilnya itu kita menggunakan 18 minggu, untuk semester genapnya itu menggunakan 17 minggu. Nah, di sini karena ada ya. Saya kira untuk kegiatan-kegiatan ini semuanya itu bisa dibaca dengan baik. Apakah ini boleh dikembangkan lagi? Silahkan mengembangkan, tapi tentunya kembali lagi yang harus sama itu tentang hari-hari libur sekolah. Misalkan hari libur besar, hari libur umum, kemudian hari libur semester. Mengenai jumlahnya itu harus disesuaikan karena ini bisa dikembangkan oleh lembaga itu sendiri. Kalau misalnya tidak berkenan menggunakan ini, bisa dikembangkan sendiri oleh lembaga. Kemudian untuk di bulan Januari, persiapan semester 2 ini, persiapan semester genap. Jadi untuk hari pertama semester genap itu pada tanggal 10 Januari. Itu dimulainya dimulai pembelajaran semester genap. Di sini tentunya PT puncak tema 1 hari ini misalkan puncak temanya kurang Pak, bagaimana? Nah, karena itu nanti boleh mengembangkan sendiri.
misal KTS-nya kurang Pak, bagaimana jenengan harus mengembangkan sendiri. Kalau memang itu kebanyakan boleh dikembangkan sendiri. Yang penting kembali lagi itu harus sesuai tentang minggu, libur, dan sebagainya itu sesuai dengan edaran yang ada di provinsi. Kemudian di sini di samping ada KTA, KTS, dan KA. KA di sini adalah kegiatan Pondok Ramadan. Di bulan April tanggal 6, 7, 8, 9, KA ini adalah kegiatan keagamaan. Ini adalah boleh menggunakan pondok Ramadan. Pondok Ramadannya bagaimana? Kembali lagi, kalau ini masih menggunakan belajar dari rumah, ya seperti kemarin pondok Ramadannya. Dengan membuat program pondok Ramadan, kepala sekolah, kemudian dilaksanakan, kemudian pelaksanaannya pun juga dari rumah, belajar dari rumah. Misalkan di hari pertama kegiatan pondok Ramadan, dengan mengenalkan mengenalkan wudhu misalkan. Di situ ada programnya. Jadi ada program, ada pelaksanaannya. Jadi nanti mungkin di kegiatan ini biasanya, yang kemarin itu sebenarnya ada permintaan untuk program dan pelaksanaan kegiatan keagamaan ini. Karena itu nanti jenengan untuk kegiatan ini jenengan harus membuat programnya dan harus membuat pelaksanaannya. Ini adalah LPP ini adalah libur permulaan puasa. Libur permulaan puasa ini di sini. Sudah, karena sini sudah ada kegiatan keagamaan. Ini efektif fakultatif ada 3 sampai minggu ke-17. Ini akhir tahun, libur semester genap dan sebagainya. Baik, itu yang untuk kalender pendidikan. Monggo kalau ada yang ditanyakan untuk kalender pendidikan. Kalau nggak ada yang tanya, dilanjut Bu Indra. Sebentar Pak Anies. Iya. Kalau untuk teman-teman mau ketika diberikan pertanyaan bisa di-unmute speakernya. Oke, terima kasih. Langsung lanjut ya. Kemudian ini hasil rapat kemarin antara dinas dan kita semuanya tetap mengenai kegiatan kegiatan pembelajaran TK pada tahun pembelajaran 2001-2002. Baik. Yang pertama adalah KPSP dan pembelajaran DPK tahun pembelajaran 2001-2022. Jadi untuk KPSP-nya, kurikulum tingkat satuan pendidikannya, itu sama formatnya seperti kemarin. Jadi formatnya sama seperti kemarin, namun di situ bagi yang mau mengikuti akreditasi, itu hendaknya karena tidak ada muatan materinya, itu bisa ditambah dengan muatan materi. Sekali lagi, untuk KPSP-nya ini itu sama seperti yang kemarin, yaitu formatnya sama seperti kemarin, namun boleh ditambah. Bagi yang akreditasi, boleh ditambah dengan muatan materi. Tapi bagi yang tidak terakreditasi, boleh tidak diberikan muatan materi. Namun, alangkah lebih lengkapnya ditambah dengan muatan materinya. Jadi dari KTSP kemarin itu direvisi kembali, kemudian mungkin ada banyak hal yang harus dibenahi, karena itu harus segera diselesaikan. Dan KTSP ini dalam satu minggu ini sebelum kegiatan minggu pertama masuk, itu harus sudah disahkan oleh pengawas. Jadi di situ seperti kemarin ada tanda tangan pengawas disahkan oleh pengawas. Nah ini, jadi ditambah muatan materi. Kemudian
ditambah 10 metode pembelajaran dan metode daring. Kalau kemarin mungkin di KTSP itu tidak ada ini muatan materinya atau mungkin tidak ada metodenya, ditambahkan di situ. Metodenya yang mana? Metode pembelajarannya yang sama seperti pada PTM, pada tatap muka yang normal kemarin itu. Jadi boleh menggunakan cerita dan sebagainya, metode itu. Jadi 10 metode. Kalau ditambah ini monggo ditambah daring. Kemudian semuanya ini akan dilakukan pembelajarannya ini dari rumah, saya ulang kembali. Jadi kita harus bersabar kembali. Memang kita itu dilema ya. Kemarin juga sama bagi teman-teman pengawas SD itu juga banyak yang menanyakan keterkaitan dengan ini. Keterkaitan dengan belajar dari rumah. Apakah SE itu hanya diperuntukkan bagi lembaga-lembaga negeri dan swasta yang mengikuti dari dinas, atau SE itu juga diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang menginduk Kemenak dan sifatnya Kemenak ya, begitu. Ya semestinya semua SPI jawabannya, semua SE itu memang diperuntukkan bagi semua lembaga, baik itu yang menginduk ke dinas pendidikan maupun Kemenak. Jadi gampangane itu baik RA, TK, MI, SD, semuanya harus patuh pada SE tersebut. Karena apa? Ini dikeluhkan dari teman-teman SD juga, banyak sekali murid-murid. Ini nanti kalau usah ditanyakan ya, saya hanya cerita tentang yang kemarin. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga SD itu yang siswanya itu beralih dari mengikuti lembaga di SD, malah sekarang itu banyak yang mendaftar di MI dan sebagainya, karena di MI itu masih tatap muka dan sebagainya. Karena itu kemarin itu banyak sekali mengenai BDR ini ditanyakan. Keluarnya juga di RA dan di TK juga sama, banyak dikeluhkan. Lah, karena ini rupanya SE ini itu betul-betul rupanya sampai ada sanksi. Jadi kepala sekolah ataupun kepala lembaga yang tidak menghiraukan terhadap SE itu nanti akan ada surat panggilan, surat teguran 2 kali, bahkan sampai diberhentikan dan sebagainya. Karena itu kita harus bersabar dulu, mengikuti aja semua aturan-aturan yang ada dari yang berwenang, karena kita hanya pelaksana. Karena itu nanti kepala sekolah ini harapannya tidak boleh, terutama dalam hal pembelajaran tatap muka ini, tidak boleh membuat kebijakan sendiri, tidak boleh membuat keputusan sendiri tanpa memperhatikan SE yang ada. Karena itu nanti kalau memang betul-betul diketahui, itu ada surat teguran 2 kali, bahkan sampai ada sanksi pemberhentian dan sebagainya. Ini jadi KTSP dan pembelajarannya ini kembali masih belajar dari rumah. Jadi masih belajar dari rumah. Nah, karena itu ini nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya itu adalah untuk peningkatan pembelajaran. Jadi untuk peningkatan pembelajaran, karena itu untuk pembelajaran dari rumah ini yang kemarin hanya menggunakan misalnya video call, WA dan sebagainya, ini dengan semuanya sudah bisa membuat pembelajaran melalui Zoom meeting, bisa dengan menggunakan Google Meet dan sebagainya. Karena itu nanti harapannya ke depan itu semakin
pembelajaran ini semakin meningkat, pembelajaran ini semakin bagus. Sehingga selama ini mungkin anak-anak itu enggan untuk mengikuti pembelajaran, anak itu enggan untuk mau belajar, bahkan orang tuanya sering marah-marah dan sebagainya, itu dikarenakan mungkin, ini dari evaluasi, dikarenakan dalam hal kegiatan pembelajaran daringnya itu kurang menarik. Karena itu anak-anak kita ajak untuk pembelajaran tatap muka maya. Apa ya, tatap muka maya. Pembelajaran tatap muka tapi maya karena melalui Zoom meeting dan sebagainya. Sehingga nanti bisa jenengan itu menggunakan pembelajarannya itu di jam seperti ini. Misalkan anak-anak diajak mulai jam 8 misalkan, Zoom meeting semua jam 8. Karena di situ ada video-video yang menarik. Karena saya juga pernah melihat dari suatu lembaga itu yang sudah menggunakan Zoom meeting. Jadi anak-anak itu langsung diajak tatap muka maya. Ternyata anak-anak itu sangat antusias sekali. Di situ sampai anak-anak itu bahkan sampai pertanyaan yang disampaikan oleh guru atau anak bertanya kepada guru itu banyak sekali yang sudah menggunakan kata tanya terbuka. Artinya di sini anak-anak itu untuk kemungkinan diajak berpikir apa pokoknya jadi jawaban anak-anak itu bisa kemungkinan. Jadi seperti itu. Kemudian karena itu ya anak-anak itu diajak karena ada pertanyaan terbuka, maka anak-anak pola pikirnya adalah divergen. Jadi divergen itu kemungkinan ini bisa, kemungkinan ini bisa, kemungkinan ini bisa. Itu melalui apa? Tetap melalui tatap muka, tapi maya. Anak-anak, guru-guru bersama anak-anak seperti tatap muka di sekolah itu, tapi maya. Boleh menggunakan Zoom, boleh menggunakan Gmeet, Google Meet, dan sebagainya. Jadi pembelajarannya ini agar hendaknya lebih ditingkatkan daripada yang kemarin. Kalau kemarin hanya menggunakan video call atau mungkin hanya tugas-tugas yang sudah hanya disampaikan oleh guru, sekarang ditingkatkan melalui Zoom. Ayo mulai saat ini ya tetap akhirnya seakan-akan pembelajaran itu sama seperti di sekolah. Namun memang di situ adalah hanya orang tua yang mendampingi. Terus karena ini tetap seperti ini menggunakan TOSEM dan RPPM saja. Kembali lagi, bagi yang mau akreditasi, untuk mempersiapkan akreditasinya itu biasanya RPPH ditanyakan monggo menggunakan RPPH. Tapi bagi yang tidak menggunakan, yang tidak terakreditasi hanya menggunakan RPPM kok monggo. Jadi RPPM seminggu itu. Ini menggunakan ini. Terus menggunakan info wali murid. Menggunakan info wali murid penilaian harian sama seperti kemarin. Jadi penilaian hariannya ini ya sama seperti penilaian harian untuk normal itu, ada checklist, ada anekdot, ada hasil karya dan kompilasi semester. Mungkin itu. Monggo dilanjut. Mohon maaf Pak Anisul, bisa bertanya ya. Bapak? Oke, monggo. Ya, untuk penanggalan pada kurikulum dipakai tanggal berapa Bapak? Terima kasih. Untuk penanggalan kurikulum itu semestinya seharusnya itu sebelum minggu pertama. Jadi sebelum masuk itu kurikulum semestinya sudah KTSP maksudnya ya. KTSP itu sudah misalkan kan tanggal 19 ya minggu pertamanya mulai. Jadi itu sebelum itu jadi boleh menggunakan tanggal sebelum itu, pokoknya sebelum tanggal 19.
sebelum mulai pembelajaran hari pertama. Oh, berarti bukan sebelum MOS, belum PLS ya Pak, tapi sebelum pembelajaran minggu pertama aktif itu ya Pak ya? Ya, boleh. Kan MOS itu kita tidak menggunakan itu toh, atau PLP itu, pengenalan lingkungan dan prokes itu kan tidak menggunakan kurikulum. Yang Ya, menggunakan kurikulum kan hari pertamanya. ya. Minggu pertama, hari pertama itu harus sudah menggunakan itu. Karena itu nanti DPLP itu kembali lagi ya, kembali lagi DPLP diharapkan membuat video yang semenarik mungkin. Karena itu juga bagian dari promosi, bagian dari pengenalan lingkungan biar anak-anak itu lebih senang terhadap lembaga panjenengan. Jadi kembali lagi tertanggal KTSP-nya itu sebelum tanggal 19 pokoknya. Jadi tanggal 19 itu sudah melakukan kurikulum tersebut. Pak, Itu, saya Bu. tanya, Pak. Iya. Kembali lagi kepada kalender pendidikan tadi, Pak. Kenapa pada semester 1 itu terdapat banyak kegiatan tengah semesternya, sedangkan di kalender Jawa Timur itu hanya 3 saja, tetapi Iya. kenapa di semester 1 kok ada lebih dari 3 itu, kok enggak salah 6 itu, Pak? Maksudnya 6 hari? Iya, kok banyak sekali. Karena itu saya sampaikan pada panjenengan. Untuk kegiatan tengah semester ini bisa dikembangkan sendiri oleh lembaga. Itu kan kegiatan-kegiatan itu tujuannya adalah tidak lain untuk juga menyesuaikan terhadap jumlah minggu dalam satu semester tersebut. Lah manakala jenengan bisa untuk mengembangkan sendiri, yang penting di situ kembali lagi catatannya yang harus sama, itu jenengan harus melihat dari edaran di provinsi tentang kalender pendidikan, terutama libur semester, libur umum, libur hari besar itu harus sama. Sedangkan yang lain boleh dikembangkan. Misalkan jenengan tidak menghendaki itu, Pak saya kembangkan, boleh. Yang penting minggu per semester itu adalah maksimal 18 minggu. Terus yang kedua, Pak, kita kesulitan di penilaian yang anekdot, sedangkan anak-anak kan BDR, Pak. Kita kan enggak tahu tingkah dan perilaku anak-anak itu bagaimana, terus cara memasukkan anekdotnya, contohnya gimana, Pak? Kemarin kan sudah saya sampaikan waktu di akhir pertemuan semester pertama mungkin. Jadi untuk pencatatan anekdot, memang kita kan nggak bisa observasi langsung kepada perilaku anak. Karena itu jenengan bisa minta bantuan orang tua. Biasanya orang tua itu selalu mengatakan anaknya baik, enggak mau, Pak. Ya, karena itu saya tidak itu. Karena itu harapannya hal-hal yang seperti itu kan yang dirugikan juga bukan yang lain, tapi yang dirugikan kembali adalah anak-anak. Manakala informasi dari orang tua itu tidak benar, maka itu juga akan berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak-anak tersebut. Aspek perkembangan itu juga tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena informasi dari orang tua tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Sehingga kita menilainya dianggapnya sudah bagus. Karena itu perlu sekali informasi orang tua tadi loh. Informasi orang tua itu perlu seperti misalnya contohnya begini. Walau Bu tibakno sing ngerjakno aku arek-arek gak gelem itu termasuk masuk itu, Pak. Iya. Sedangkan nanti kembalinya itu betul semua. Kembali itu lagi termasuk ya, kan? Masuk anekdot, Pak ya. Anekdot itu kan mulai dari awal kegiatan sampai pada akhir kegiatan. Jadi itu bisa dimasukkan dalam anekdot. Jadi observasi. Karena itu dalam hal kita memberikan penilaian kan kita tidak bisa memberikan penilaian secara parsial loh. Secara parsial itu beda-beda. Misalkan di SD, di SMP misalkan
secara parsial, matematika dewe, bahasa Indonesia dewe, agama dewe. Tapi kalau di lembaga TK, KB, PAUD, karena di situ kita tidak bisa memberikan penilaian secara parsial. Itu harus secara holistik, secara keseluruhan. Jadi kita dalam hal memberikan penilaian mengenai kognitif, itu kita tidak bisa langsung hanya melihat dari hasil karya saja. Tapi bagaimana dari sikap anaknya, bagaimana dari pengetahuan anaknya, dan bagaimana dari hasil karya anak. Jadi harus menyeluruh seperti itu penilaiannya, tidak bisa secara parsial, sebagian nggak bisa. Jadi sebelum kita memberikan penentuan nilai kepada anak, itu tetap kita harus melakukan penilaian secara keseluruhan dulu. Jadi dihubungkan antara anekdotnya, dihubungkan dengan pengetahuannya, dihubungkan dengan hasil karya anak, baru kita bisa membuat penilaian terhadap itu. Jadi misalkan, Pak, kita boleh nggak hanya menilai dari hasil karya, nggak bisa. Karena kita kembali lagi, penilaian PAUD itu ada dua, ada penilaian proses, ada penilaian hasil. Karena itu antara proses dan hasil itu bisa diintegrasikan, kemudian baru kita menentukan hasil penilaian tersebut. Jadi seperti itu. Jadi menilai anekdot pun juga sama, tidak bisa anekdot tok dinilai, kemudian yang lain nggak bisa. Jadi antara anekdot, kemudian checklist, kemudian hasil karya, itu semua ketiga-tiganya itu harus kita kita integrasikan, baru kita gabungkan, baru kita membuat penilaian. Karena kita tahu semua pembelajaran ranah akhirnya itu harus ada tiga. Ranah akhirnya ada tiga ranah, yaitu ada pembelajaran sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Afektif, kognitif, psikomotor itu harus ketiga-tiganya dinilai. Jadi seperti itu, akhir pembelajaran itu harus seperti itu. Karena itu sikapnya kita bisa melalui menilai dengan observasinya. Pengetahuannya bisa melalui checklistnya. Hasil karyanya, keterampilannya bisa melalui hasil karya anak dan sebagainya. Tapi kesemuanya tidak boleh kembali lagi parsial ya. Dinilai hasil karya itu tidak dikaitkan dengan observasi, tidak dikaitkan dengan jenis pengetahuan, nggak bisa seperti itu. Jadi harus secara menyeluruh penilaiannya. Itu belum, Dok? Iya, Pak. Mas Nuwun. Lanjut ya. Kemudian tadi sudah di awal kalender pendidikan ini sudah saya sampaikan mengenai pengenalan lingkungan dan prokes PLP. Nah, dia niku ikan istilah saja. Ya, istilah kita saat ini adalah PLP. Nah, dia apa? Pengenalan lingkungannya. MPLS. Oke. Sekarang MPLS-nya PLP, PLP. Jadi itu dimulai tanggal 12 sampai besok Senin sampai tanggal 17 Juli 2021. Hari ke-1 dan ke-2 pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di situ mungkin jenengan boleh tidak hanya mengenalkan guru-guru tok, wis pokoknya tergantung kreatif panjenengan opo ya sekolahku itu tak kenal nang anak-anak supaya anak-anak ini sangat menarik. Jadi hari pertama dan ketiga 4 sampai 6 itu pengenalan tentang sosialisasi protokol kesehatan. Prokesnya dikenalkan. Jadi bagaimana mungkin cuci tangan, mungkin menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Itu jenengan semuanya membuat video. Nanti yang nones itu juga ini keterkaitan dengan ini. Nanti ada instrumennya, instrumen yang harus jenengan itu isi. Itu nanti ada instrumen yang harus jenengan isi. Seperti kemarin, itu jenengan mengisi instrumen itu. Yang penting di sini dalam PLS-nya ini semuanya anggap menggunakan video semua. Jadi tidak ada yang foto. Kan kemarin mungkin ada hanya foto, difoto guru-gurunya, difoto APE-nya, difoto apa jenenge mana? Apa nih?
lingkup ruang sekolah dan sebagainya. Jadi sekarang semuanya menggunakan video. Anis, Ya. maaf. Bisa dipercepat, Pak, soalnya waktunya. Ya. Kemudian sasaran dari PLP ini adalah orang tua dan anak-anak. Saya ulang tadi kemarin ya, di kalender sasarannya adalah orang tua dan anak. Tidak hanya anak-anak toh, tapi juga ini melalui orang tua. Dan itu harus melalui media daring. Harus melalui media daring. Lanjut, Kariji. Nah, ini. Jadi untuk semua itu dilakukan adalah untuk peningkatan pembelajaran. Kalau di PP 57, tahun 2021, ini pengembangannya ada 5 aspek. Kita mungkin jenengan sudah membaca PP 57 tahun 2001. Yang kemarin yang bagian akreditasi itu sudah mengacu di PP itu. Nah, di sini pengembangan 6 aspek, monggo. Sementara ini kita masih menggunakan 6 aspek, tapi PP-nya itu 5 aspek pembelajaran. Kemudian menyuguhkan kegiatan belajar dari rumah yang kreatif, aktif, inovatif, dan menyenangkan. Ini tergantung bagaimana panjenengan semua dan teman-teman guru semua ini membuat pembelajaran yang kreatif, aktif, inovatifnya bagaimana. Tentunya kembali lagi usahakan itu kita menggunakan Zoom meeting atau Google Meet yang lebih enak. Atau WA apa sing kanggo wong akeh gitu. Itu pokoknya wis. Menggunakan metode pembelajaran bervariasi. Ini metode pembelajaran tadi yang 10 itu boleh divariasi, jangan hanya menggunakan satu metode saja. Misalkan tanya jawab toh dan sebagainya. Jadi tetap sama seperti tatap muka, tapi karena ini tatap mukanya maya, maka juga gunakan metode pembelajaran bervariasi. Karena kembali lagi, saya pernah melihat di lembaga Prigen itu ada yang sudah menggunakan Zoom itu. Ya sama seperti tatap muka, metodenya juga variatif, tidak hanya tanya jawab, juga anak-anak diajak menggunakan metode pemberian tugas dan sebagainya. Sama seperti itu. Cuman karena itu sudah menggunakan Zoom, anak-anak itu mulai jam 8 sudah kumpul semua di rumahnya masing-masing. Ya seperti inilah. Kalau kemarin mungkin bisa jam 4, bisa jam 3, bisa jam berapa anak-anak mengerjakan. Tapi di situ anak-anak diajak belajar untuk satu kegiatan itu. Atau yang dikatakan satu waktu tersebut. Misalkan sampaikan kepada wali murid di saat pengenalan lingkungan itu nanti informasi wali murid itu bahwa pembelajaran tidak seperti kemarin. Pembelajaran dimulai jam 8 sampai jam berapa. Jadi tatap muka maya. Jadi menggunakan Zoom. Penggunaan teknik pembelajaran juga sangat menarik. Jadi tentunya kita harus bisa membedakan antara metode dan teknik. Tidak saya perluas ini karena nanti waktunya penggunaan alat sumber pembelajaran yang menarik. Kembali lagi, kalau kita menggunakan alat sumber yang menarik, karena anak-anak belajar dari rumah, boleh anak-anak menggunakan LeSPAT, boleh anak-anak itu menggunakan semua alat-alat atau sumber pembelajaran yang ada di rumah itu yang kita gunakan. Kemudian penggunaan media pembelajaran daring yang menarik, motivasi belajar anak ini kembali lagi tetap kita menggunakan pembelajaran daring. Lanjut. Kurang berapa menit, Bu Indra? Nah ini surat tugas yang untuk Monef. Nah ini wes tahapan utama Monef. Sudah, Bu Indra, nggak usah itu wes langsung tahapan. Tahapan utama Monef besok itu, jadi petugasnya itu Bu Hilmi Laila itu nanti akan datang di UPT, kemudian menyamakan persepsi dari pengawas, dari penilik, pengawas TK, pengawas SD, menyamakan itu semua, kemudian membagi tugas Monef, menentukan sekolah yang lebih diprioritaskan di Monef. Jadi itu jadwal yang sudah sampaikan ke Ketua IGTK Ibu Indra itu, mungkin bisa berubah tidak hanya lembaga itu misalkan. Bisa, enggak Pak, saya enggak ke lembaga itu. Saya ingin ke lembaga ini, Bu. Akhirnya tetap kita harus mengikuti ke sana. Karena itu kembali lagi karena di sini itu adalah kegiatan ini adalah memang Dinas Pendidikan itu ingin mengetahui sebenarnya
bagaimana apakah ada tatap muka apa enggak di lembaga tersebut. Karena itu mohon tanggal 12 sampai 19 ini betul-betul guru kepala sekolah saja yang ada di sekolah untuk kegiatan anak-anak, wali murid dan sebagainya itu wis teknisnya tergantung panjenengan. Ya. Kemudian tanggal 12 sampai 19 baru besok itu kalau sudah datang ke UPT kemudian melakukan monef, mana yang didahulukan, opo SD ini, opo TK, apa SMP ini, apa yang nggak tahu kita, apa cari besok ya. Kemudian melaporkan hasil monef. Setelah itu melakukan evaluasi, melaporkan hasil evaluasi sampai dengan tindak lanjut. Ini yang melakukan ini adalah semuanya dari Dinas Pendidikan. Lanjut. Nah, ini petugasnya. Pejabat struktural, pengawas SMP, pengawas SD, pengawas TK, pengawas penilik, penilik, pengawas TK, SD, SMP itu biasanya hanya mengikuti dari pejabat struktural yang ada di dinas itu. Lanjut. Nah, sasarannya sudah ada SMP, SD, TK negeri swasta, kelompok bermain, dan TKBM. Lanjut. Ini ya. Jadi ini adalah timeline-nya yang kemarin itu ini kemarin rapat dengan kepala dinas dan sebagainya itu pada waktu jam malam hari mulai jam 7 sampai jam berapa 10 mungkin. Nah, kemudian ini pelaksanaannya dari evaluasi lanjut. Nah, ini instrumen monefnya itu nanti akan saya kirim ke ketua IGTKI. Jadi instrumen monefnya yang harus diisi oleh IGTKI dan teman-teman yang lain, lembaga-lembaga lain nanti saya kirim melalui WA. Mungkin itu dari saya informasinya untuk pelaksanaan kegiatan rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran tahun 2021-2022. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.